Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuril Lukti, NIM E 2019-2091. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Baik, video kali ini saya akan menanggapi tentang uang dan fungsinya. Langsung saja, yang pertama ialah definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dan kegiatan ekonomi. Yang kedua ialah jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Di antaranya ialah yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Di mana uang logam di sini jenis uang yang dibuat dari bahan logam, emas atau perak, bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua ialah uang kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Dan selanjutnya yang ketiga ialah jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama ialah uang kartal. Uang kartal ialah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, uang kartal terdiri atas uang logam dan uang kertas dan bisa dijadikan sebagai alat tukar valuta asing yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Yang kedua ialah uang giral. Uang giral ialah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, banyak yang menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran. Dan pembahasan keempat ialah menurut nilainya jenis-jenis uang. Yang pertama ialah uang penuh. Uang penuh ialah uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Dan yang kedua ialah uang tanda. Uang tanda ialah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya untuk membuat uang Rp 2000, biaya yang diperlukan adalah Rp 1000. Dan pembahasan selanjutnya ialah fungsi asli uang. Di antaranya ialah A. Uang sebagai alat tukar. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. B. Uang sebagai satuan hitung. Ialah uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman. Berikutnya yang terakhir C ialah uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Yang pertama ialah uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan kelima ialah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir ialah fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama ialah sebagai alat tukar, kedua sebagai alat hitung, dan ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Baik, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.